Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku, di channel Rindu Berkawan. Ya, kali ini aku pengen nyapa dulu buat kakak subscriber semua yang masih setia bersama RBC, udah jadi sahabat RBC, jadi keluarga RBC. Ini aku pengen ucapin terima kasih buat kakak subscriber semua yang masih setia bersama RBC ya kak, yang ada di Indonesia, yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang ada di Korea juga. Terima kasih banyak udah setia bersama RBC kayak gitu ya kak. Kali ini aku ngadain konten paradis, yaitu belajar menjadi sales marketing. Belajar jadi sales marketing itu seperti apa sih kak? Ya, isi dari kontennya adalah memperkenalkan dagangan usaha kakak. Terus yang kedua, memperkenalkan harga. Yang ketiga adalah memperkenalkan rasa kayak gitu. Jadi dan terus yang keempat atau ke lainnya, kakaknya bisa menambah atau mempromosikan usaha kakak dengan tambahan iklan-iklan dari kakak seperti itu. Dan kali ini ada beberapa kakak yang udah ikut gabung ya kak, yang udah meramaikan. Terima kasih banyak ya. Ada 2 voucher, yaitu voucher 1 senilai 300k dan voucher 2 senilai 200k kayak gitu. Jadi yang belum beruntung nggak apa-apa, semoga beruntung selanjutnya. Terus di sini kita nggak cuma konten aja kak, tapi kita juga belajar seperti itu. Nggak cuma belajar juga, tapi kita belajar melakukan kebaikan kayak gitu. Jadi kita berusaha belajar melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita tentunya, bukan hanya saya, tapi juga untuk kakak-kakak yang lain. Kenapa sih kak bisa ngadain konten paradis belajar menjadi sales marketing, yaitu supaya mental kita terasa, bakat kita terasa. Karena apa kak? Tahun ini ya, bukan hanya hari ini, tahun ini ya kak, dimana kehidupan itu semakin keras, jadi kita harus semakin pintar-pintar juga buat mencari uang kayak gitu, pintar juga buat mencari rezeki kayak gitu. Yang penting apa kak, tugas kita yaitu berusaha. Nah, usaha sendiri itu nggak cuma satu aja kak, kita bisa usaha makanan, terus kita bisa usaha nyari pekerjaan, terus kita bisa berusaha kerja di sawah kayak gitu. Jadi rezeki itu nggak cuma satu jalan, banyak banget jalannya. Yang penting kita mau berusaha kayak gitu, pasti ada jalan mengambil rezeki. Jadi kalau kita punya banyak skill, kita nggak bingung nyari kerjaan, tapi pekerjaan yang bakal nyari kita. Aku juga dulu pernah ikut kok kak, kerja jadi pelayan di warung bakso, pelayan di warung mie ayam kayak gitu. Jadi di situ aku belajar dapat bagaimana meracik bumbu-bumbu tersebut kayak gitu. Terus bagaimana cara menyiapkan makanan tersebut, terus bagaimana menyiapkan konsep warungnya tersebut kayak gitu. Terus bagaimana kita melayani pelanggan kayak gitu. Terus dari jam berapa kita bisa buka usaha, terus sampai jam berapa kita bisa tutup kayak gitu. Jadi kita harus tahu di mana jam berapa orang itu beraktivitas rame seperti itu. Jadi kita harus paham kayak gitu kak, kita harus paham jam berapa kita bisa mulai usaha kayak gitu. Jadi kita nggak harus nunggu malam nih, misalnya kak, seperti kak Jiwa Tentrem kayak gitu kan. Kak Jiwa Tentrem ini malam itu dia jual angkringan, tapi di siang hari itu dia bingung mau nyari kerjaan apa kayak gitu. Dan akhirnya dia mencari lowongan kerjaan di grup sahabat RBC. Nah di situ aku ngomong sama kak Jiwa Tentrem ya, aku bilang kayak gini, kenapa nggak buka usaha itu dari siang hari kayak gitu. Sebenarnya tuh usaha itu tergantung sama kita kok kak. Jadi kita harus melihat kayak gitu ya kak, kita bisa melihat jam berapa aktivitas orang itu ramai kayak gitu. Jadi kita nggak harus nunggu sore ataupun malam kayak gitu ya, kita bisa lihat aktivitasnya. Kalau kita bisa usaha di siang hari, terus kalau kita bisa menambah porsi pun alhamdulillah kayak gitu. Jadi waktu itu digunakan dengan baik, bagaimana kita menggunakan waktunya dengan baik seperti itu. Jadi kalau kita hanya berpikir gimana nyari kerjaan tuh sebenarnya
kita sendiri yang akan bingung kayak gitu. Tapi kalau kita mau berusaha melihat waktu, terus melihat aktivitas apa sih yang dibutuhkan, terus apa sih yang sekiranya bisa menjadi ladang pekerjaan ataupun ladang rezeki buat kita kayak gitu. Jadi kita bisa menempatkan itu enak banget kayak gitu. Karena apa Kak? Dulu aku juga pernah Kak, malam hari aku kerja di pabrik, terus di siang hari bro aku ngaduk semen, ngerakit besi kayak gitu. Aku ngelakuin itu kayak gitu. Terus kalau nggak gitu juga aku jualan di siang hari kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya Kak, dapat banyak pelajaran banget sebenarnya. Jadi gimana sih caranya aku bertahan hidup kayak gitu. Jadi nggak cuman berpikir, tapi kita harus melakukan. Artinya kita harus berusaha dan mempraktekkan kayak gitu. Di sisi lain aku pernah juga sekolah BLK nih Kak. Aku sekolah BLK itu kalau pagi aku berangkat sekolah ya. Pagi aku berangkat sekolah tuh aku bangun sekitar jam 5, jam 6 tuh aku bangun. Terus habis itu aku berangkat ke Purwodadi ya Kak, karena sekolahku ada di Purwodadi waktu itu. Aku naik motor sendiri. Terus pulang sekolah tuh sekitar jam 4 kayak gitu, jam 4. Terus aku cepet kemas-kemas, aku berangkat ke Demak Kota kayak gitu Kak. Aku di situ ikut jualan lamongan. Aku nggak tahu namanya itu Kak Wawan yang nyariin aku kerjaan tuh Kak Wawan. Jadi di situ aku belajar dari konsep warung lamongan. Jadi aku belajar di situ menyiapkan lele bakar, lele goreng ataupun penyetan yang lain gitu. Seperti itu. Aku juga nyiapin beberapa menunya kayak gitu, gimana caranya membuat bebek itu, terus nyiapin tempe penyetnya, terus nyiapin lele goreng, terus mujair kayak gitu, bikin sambelnya itu kayak gimana kayak gitu. Terus jam berapa buka, jam berapa tutup kayak gitu. Karena alhamdulillah sekali ibunya itu yang punya warung tuh bisa ngertiin aku kayak gitu. Jadi dia tahu aku pagi itu aku harus berangkat sekolah dan malamnya aku kerja kayak gitu. Alhamdulillah sekali ibunya baik banget kayak gitu. Gajiku berapa ya kalau waktu itu 23.000 kalau nggak salah. 23.000 tuh dari jam 6, jam 7 lah aku nyampe Demak kayak gitu Kak. Jam berapa tutup, jam 10-an udah tutup, alhamdulillah kayak gitu. Tapi ya kadang sampai malam itu bener-bener tak rasain banget Kak. Makanya kalau kakaknya tuh cuma ngeluh kayak gitu ya, aku ngerasa kayak gimana gitu, ngeluh. Aku sendiri kalau aku cuma ngeluh pun aku nggak bakal dapat uang kayak gitu Kak. Makanya di sini aku nggak cuma ngonten, tapi aku berusaha nyupport kakaknya kayak gitu. Jadi ya kita berbagi pengalaman lah di sini kayak gitu ya kan. Alhamdulillah sekali waktu itu aku kerja beberapa minggu ya Kak. Habis itu aku dapat panggilan kerja di luar negeri kayak gitu. Dan aku juga pernah kerja di Demak Cafe juga Kak. Itu angkringan 24 jam. Jadi di situ ada karyawannya 2 kalau nggak salah. Aku sama berangkat kerja itu dari sore sampai jam 2 malam kalau di situ. Jam 2 malam tuh aku tidur ya Kak, jam 2 malam tuh aku tidur. Terus pagi tuh jam 6 aku berangkat ke sekolah Purwodadi. Itu bener-bener tak rasain, aku bener-bener berjuang Kak. Nggak ada yang namanya orang pengen duit itu langsung dapat duit, tuh nggak ada. Jadi semuanya itu harus berusaha kayak gitu. Aku ngerasain itu banget dan ya jadinya sekarang seperti yang aku buat di iklan, aku bisa apa aja, aku bisa ngaduk, aku bisa ke sawah, aku bisa di lapangan, aku bisa ke pasar, aku bisa jadi tukang laundry. Karena itu semua adalah pengalaman hidup aku kayak gitu. Ya, seperti itulah suka dukanya seperti itu. Jadi memang semua itu memang harus ada prosesnya. Terus aku mau single Kak Imo ya. Kak Imo itu kerjanya di proyek. Jadi kita itu nggak cuman mikir di proyek aja Kak, kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan selain di proyek kayak gitu. Jadi ketika di proyek itu nggak ada kerjaan ya, misal kita bisa kerja di sawah, terus kita bisa nyari kerjaan di toko, terus kita bisa nyari kerjaan di yang lain kayak gitu, atau di layanan warung kayak gitu.
Yang penting apa Kak, kalau kita kerja itu harus jujur, amanah, tanggung jawab, itu yang jadi pegangan kita kayak gitu. Jadi kalau kita udah berusaha di situ, ya insya Allah orang pun bakal percaya sama kita. Tapi kalau kita sudah merusaknya, ya orang lain tuh bakal nggak percaya sama kita. Terus Kak, kalau kita sudah merusak kepercayaan orang lain, jangankan orang lain itu percaya Kak, rezeki itu pasti sulit buat datang buat kita. Jadi di sini tuh kita harus benar-benar menjaga nama baik kita kayak gitu, biar rezeki itu tetap ngalir, tetap datang ke kita kayak gitu. Seperti itu. Jadi jangan pernah menyalahgunakan kepercayaan seseorang, karena menyalahgunakan kepercayaan seseorang itu bisa menutup jalan rezeki kita sendiri. Artinya apa? Nanti kita sendiri yang susah, seperti itu Kak. Jadi kita harus bisa mempercayakan kalau bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab, kita adalah orang yang jujur, kita adalah orang yang amanah dan dapat dipercaya, seperti itu. Ya, usaha itu kadang ramai, kadang sepi. Ya, seperti yang saya katakan itu ya Kak. Walaupun kita punya pekerjaan, tetap kita harus nyari sampingan, seperti itu. Jadi kita misal, Kak aku udah kerja tapi gajiku kurang kayak gitu, nggak cukup buat kebutuhan. Artinya kita harus mencari sampingan, entah itu kita jadi tukang ojek, entah itu jualan pulsa, entah itu jualan makanan online. Jadi itu semua aku juga rasain Kak. Jadi gimana sih caranya kita berpikir kebutuhan kita tuh bisa tercukupi kayak gitu. Seperti itu Kakak. Jadi kalau Kakak melihatnya aku mungkin banyak uang atau kayak gimana, sebenarnya itu juga usaha. Tanpa usaha kita tidak akan mendapatkan hasil. Ya kurang lebihnya seperti itu ya Kak. Aku doain mudah-mudahan Kakak semua usahanya lancar. Ya seperti itu. Misal ya Kak, kita Kakak jualan es ya, di musim panas tuh jualan es pasti rame banget kayak gitu. Terus kalau musim panas jualan kopi itu kurang masuk ya Kak, itu paling ya pagi kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter tuh musim apa yang rame. Pas musim dingin kita jualan apa, pas musim panas kita jualan apa. Jadi menunya itu harus dirubah-rubah kayak gitu. Kecuali kita jualan makanan ya, makanan nasi kayak gitu. Kalau nasi itu kan sudah nasi pokok, makanan pokok itu nggak bisa dirubah kayak gitu. Kecuali menunya, terus cara menyiapkannya itu dengan cara yang enak juga kayak gitu. Ora enek wong sukses tanpa usaha kayak gitu. Jadi kalau kita pengen sukses itu harus usaha kayak gitu. Yang usaha aja belum tentu bisa jadi sukses Kak kayak gitu. Jadi kita harus berusaha. Bagaimana caranya kita hidup bisa cukup kayak gitu. Misal kita tuh berpikirnya 24 jam ya Kak, 24 jam satu hari kayak gitu. Orang 24 jam satu hari ada yang bisa dapat 100.000 misalnya Kak. Sedangkan Kakak satu hari nyari 50.000 aja kadang dapat, kadang enggak kayak gitu. Kita harus berpikir gimana caranya kita bisa dapat uang kayak gitu. Terus apa sih yang bisa aku lakukan kayak gitu, usaha apa sih kayak gitu. Kalau aku nanya seperti itu Kak, jadi aku mikir-mikir gimana sih caranya aku dapat uang kayak gitu. Dan yang seperti kakak lihat ya, karena aku ya kayak gini, apa-apa sendiri kayak gitu. Aku nggak pernah berpikir gimana caranya aku bisa minta duit sama orang. Aku juga nggak pernah berpikir gimana caranya aku bisa mau nyari utangan kayak gitu. Karena aku berpikirnya seperti ini Kak, aku lebih baik nyari kerjaan, aku dapat uang daripada aku nyari hutang seperti itu. Karena apa Kak, hutang itu kadang kita kerja rame, kadang juga sepi kayak gitu. Kadang pas waktunya bayar hutang kita nggak ada, kita sendiri yang bingung. Jadi aku lebih memilih nyari kerjaan daripada nyari hutang seperti itu. Alhamdulillah aku orangnya nggak gengsian Kak. Alhamdulillah aku orangnya nggak gengsian, apa aja aku kerjain ya Kak. Dari ngojek aku kerjain, terus jadi pelayan warung juga aku kerjain, terus jaga anak kecil juga aku kerjain, di rumah tangga aku juga kerjain ya Kak. Terus apa aja aku kerjain, di sawah juga aku kerjain kayak gitu. Jadi selama itu bisa menghasilkan uang dan halal, aku nggak pernah nolak yang namanya rezeki. Sebenarnya itu banyak banget yang bisa kita lakukan ya Kak, yang bisa kita lakukan caranya mendapat uang tuh
banyak banget. Tapi kalau kita sudah tidur itu pasti kita nggak dapat pikiran, kita nggak dapat jalan. Coba aja kakak kita sharing di YouTube, sharing lihat jalan, coba liatin apa sih yang bisa kita kerjakan di rumah kayak gitu ya kan. Misal kita punya ladang, kita tanamin aja cabai kayak gitu, walaupun itu nggak dijual itu bisa buat makan kita kayak gitu. Jadi kita nggak harus mikir yang repot, tapi kita memanfaatkan apa yang ada seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu ya kak. Di sini aku ngomong, kamu ngomong enak kayak gitu, karena aku ngomong tuh aku ngejalanin hidup itu sendiri, aku berjuang sendiri kayak gitu. Jadi ya jadinya aku seperti ini. Ya kurang lebihnya aku minta maaf sekali jika ada kekurangan ke kakaknya, aku minta maaf sekali ya, karena memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Terus kak aku mau bilang apa ya, aku mau bahas soal hutang ya, hutang piutang ya kak. Aku minta maaf banget ya kak, aku nggak bisa nggak bisa apa namanya hutang piutang. Aku minta maaf sekali, aku nggak bisa itu ya, nggak mau berurusan dengan hutang piutang lagi kayak gitu. Karena apa ya, saya tuh nggak cuma satu orang, nggak dua orang, nggak tuh banyak banget yang hutang tapi nggak bayar, akhirnya diblokir kayak gitu. Tuh bukan cuma kehilangan uang kayak gitu, di situ juga aku kehilangan teman kayak gitu. Jadi hutang itu merusak kayak gitu. Kalau aku ada rezeki ya aku lempar buat voucher kayak gitu, buat konten kayak gitu, seperti itu. Lebih baik seperti itu ya kak, daripada kita berurusan dengan hutang akhirnya kita putus silaturahmi, menjadi teman, menjadi saudara, atau putus seperti itu. Seperti itulah kak. Jadi kreator tuh ada suka dukanya kayak gitu. Seperti saya dari awal memang suka dukanya tuh banyak banget. Banyak banget suka dukanya kak. Kalau aku nggak kuat ya mungkin aku udah sudah selesai kayak gitu, udah berhenti ya. Tapi karena aku kayak banyu kak, kayak banyu itu artinya selalu mengalir kayak gitu ya. Bukan aku yang pintar, tapi Tuhan yang selalu ngasih jalan kayak gitu. Jadi ya, alhamdulillah sekarang jalannya kayak gini, kita nikmatin aja nggak apa-apa. Ini adalah proses. Apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya, ada prosesnya, ada senangnya, ada dukanya, ada sukanya kayak gitu. Terus ya seperti YouTubeku ini kadang maju, kadang mundur, kadang maju, kadang mundur, kadang rame, kadang sepi kayak gitu. Sekarang tuh harus pinter-pinter nyari duit kak. Kalau kita nggak bisa kerja di dunia nyata, kita bisa kerja di dunia online seperti itu. Zaman sekarang itu seperti itu. Harus pintar-pintar kitanya, bagaimana caranya kita mencari uang, bagaimana caranya kita bisa hidup dengan baik, seperti itu ya. Kita langsung lanjut ke konten Paradis belajar menjadi sales marketing ya. Kita bisa simak video kakak-kakaknya ya. Jangan lupa juga bantu aku ya kak, buat siapa sih yang layak jadi pemenang vouchernya kayak gitu ya kak. Bisa bantu aku buat milih kakak-kakaknya yang ini. Ada yang ini lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan jualannya di Kuswati, ibu saya. Ini ada nasi goreng telur, dan ada soto ayam, soto daging, soto tempe tahu, dan ada juga mie tek-tek telur, dan ada juga tahu campur. Dan harganya sangat murah meriah, hanya 10 ribuan. Dan ada gorengannya 3 2.500, murah meriah dan rasanya maknyus and this. Ayo datang ke sini ya guys. Soto tahu-tahu. Soto ayam, mie tek-tek mie tek-tek kuah atau mie tek-tek goreng, dan
Ya masih dari luar, terang dari dalam. No kan, dari luar gelap pisan, nggak tembus sama sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kenalkan, saya Dania, asal dari Bawang. Saya jualan di pasar. Usaha saya ada sayuran, sayur sol, sama sayur asem. Satunya 3.000, sama ayam potong. Daging harga sekilo sekarang 32.000, kalau campur 30.000. Ada rambak 1 kilo 22.000. Ada telur puyuh 1 kilo 35.000. Jualan sekarang keadaannya lagi sepi dari pagi, tapi nggak apa-apa ya, yang penting disyukurin aja, rezeki tidak kemana lah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat RBC. Nama saya Mbak Husni, saya dari Limpung, Batang. Saya jualan, ini jualan di SD ya, tapi saya juga jualan kapel. Nih, saya kasih contoh ya. Ini ada toples, isi 4 nih, isi 4, besarnya beda-beda ya. Ini ada yang segini, terus ini segini. Nih, isinya 4 pieces. Ini bahannya keramik ya, atasnya pakai kayak seng gitu. Cantik banget buat nanti lebaran. Yuk bunda-bunda di order yuk. Ini cuma 90.000 untuk area Limpung. Untuk area luar Limpung kita biasanya 100.000. Kalau ongkir, kalau dikirim paket ini kayaknya belum bisa ya, soalnya bahannya keramik. Jadi biasanya JNT juga nggak bisa, jadi paling kita bisa COD. Oke, terima kasih, sekian. Dan untuk pemesanan jenang, satru, sama sagon bisa di aku ya. Catat nomornya 0813 1252 0309. Oke, RBC. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria, asal saya dari Belado. Saya berprofesi sebagai penjual sayur keliling.
ada tempe, ada buncis, ada banyak lagi yang lainnya. Tempe ini 3.500, bisa buat orek, bisa buat bacem, bisa buat mendoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Susanti dari Serbu Limpung. Pekerjaan saya jual cendol dawet durian. Lokasi di alun-alun Limpung sebelah barat dan depan dealer Bunda 54 Kesempung. Ada varian rasa ya, ada cendol dawet, cendol dawet juga cendol ori, juga cendol rasa, harga juga menyesuaikan. Ada yang 14, itu yang komplit, paket komplit 15. Ini ya, saya cobain satu. Yang ori 13, cendol dawet cuma 5.000 aja, cendol ketan 7.000. Paket komplit harga 15.000. Jamin rasanya juga manis. Hasilnya ini yang paket komplit ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat RDC. Kenalkan saya ini bikinan ibu saya, namanya kue satu. Terbuatnya dari ketan sama gula merah ya. Ini kemasan seperempat 15.000. Terus kalau yang ini 1 kilo. 1 kilonya 50.000. Rasanya manis. Manis. Yuk, pesan yuk. Kue satu. Dah. Bang, jahe susunya 1. Siap? Ya, silakan. Silakan tunggu dulu ya. Saya buatkan dulu ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namaku Yazid dari Bawang, Kabupaten Batang, dan saya memperkenalkan beberapa makanan ringan dan yang harganya terjangkau. Ya, ini ada kacang asin ya, ini murah sekali, cuman Rp1.000. Ya, bisa dibeli, bisa diorder, tapi tidak menerima delivery. Bisa datang langsung. Oke.
masih ada kopi ini ya. Kopi ini kalau rasanya jangan ditanya lagi, bisa dicoba langsung ya ke tempat kami. Kopi Nyat Nyono. Kopinya pahit, tapi pahitnya tuh pahit enak sekali. Pokoknya jangan lupa dicoba. Untuk harganya 30.000. Dan untuk yang kecil juga ada yang kecil. Yang kecil murah ini, yang kecil cuman 15.000. Ya bisa diorder. Jadi terus ada gula aren asli. Ini ada gula aren asli, harganya ini 1 kilo ya, 1 kilo 25.000 rupiah. Ya bisa diorder. Juga ada makanan lain, masih banyak yang lainnya ya Kak. Bisa diorder. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat RBC, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Fozia. Saya ingin memperkenalkan, ini bukan produk saya, tapi ini adalah minuman yang saya konsumsi setiap pagi. Ini adalah Juicy Fit Drink, minuman antioksidan yang mengandung 7 ekstra mix berry. Dalam satu saset Juicy Fit Drink mengandung mint extra, daun ungu, aloe vera, goji berry, psyllium husk, stevia, dan red grape. Satu saset Juicy Fit Drink ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp9.000. Jika Anda ingin membeli satu box Juicy Fit Drink ini, isinya 10 saset ya teman-teman, Anda bisa mendapatkan dengan harga Rp85.000 saja. Bagi Anda yang mengalami keluhan dalam masalah pencernaan, susah BAB, dan ingin menurunkan berat badan, siapa tahu ini solusi untuk Anda. Bagaimana cara penyajiannya? Larutkan satu saset Juicy Fit Drink dengan 150 ml air. Aduk rata ya teman-teman. Juicy Fit Drink siap disajikan. Selamat mencoba teman-teman. Komplit banget, isinya full. Yang ini minggunya isinya 100 gram. Fungsinya hampir sama, cuma teksturnya aja yang ini lebih tebal. Terus untuk mandinya atau sabunnya pakai yang ini murah banget, 30.000 sudah mencerahkan, melembabkan. Pokoknya ini sudah Bepom ya, jadi aman digunakan untuk anak kecil maupun dewasa. Serum Akne harganya 130.000. Yang untuk facial spray-nya harganya 85.000. Biasanya ini untuk tambahan untuk kulit jerawat atau kulit besar. Tapi kalau facial spray kulit normal pun bisa pakai. Biasanya kalau kulit sensitif juga pakai ini biar kalau siang tuh nggak merah-merah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
sini mau memperkenalkan usaha dagangan saya. Saya di sini jualan soto, pecel, sama bakso yang berada di alamat Pretek Pecalungan Batang ya. Yang mau mampir silahkan. Di sini tuh harganya sangat terjangkau sekali ya teman-teman. Soto ayam tuh cuma Rp5.000 dan soto bebek cuma Rp7.000 sama bakso cuma Rp10.000. Kalau soal rasa jamin endul serendul ya teman-teman. Walaupun harganya murah tapi rasanya tidak murah ya. Sini ini udah mau habis teman-teman, saya udah mau kuahnya udah mau habis. Di sini juga ada kopi, ada rebus, sama tuh baksonya tuh di sana. Yuk yang mau mampir silakan ke warung soto Gembira yang berada di Dusun Batu, Pecalungan Batang. Ini baksonya, bakso. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat RBC. Perkenalkan, nama saya Muhadi Silu yang beralamat di Wates, Desa Keranggan, Kecamatan Tersono tentunya. Di sini saya akan mempromosikan dagangan kakak saya, bakso Parsianaresia, bakso Kebonwaru yang buka di depan komplek Pasar Tersono. Di sini kami menyediakan bermacam-macam bakso dengan harga yang sangat-sangat fantastis tentunya. Kami menyediakan bakso beranak, bakso balungan, bakso ceker, dan juga bakso biasa. Juga menu-menu minuman ada es kelapa muda, es teh, teh hangat, es jeruk, dan juga jeruk panas tentunya. Bagi semua anggota RBC yang datang ke tempat kami tentunya tak kasih bonus minuman es teh gratis tentunya. Oke, buat semua rekan-rekan dari anggota RBC, Mbak Ririn Rindu Berkawan tentunya, silakan datang ke tempat kami bakso Kebonwaru Parsianaresia yang beralamat di depan komplek Pasar Tersono. Oke, kami tunggu kedatangannya. Selamat datang dan selamat mencoba tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ini Mbak Dea bakul keliling. Ini ada cabai, ini ada tahu, ini ada tempe, ada cabai. Pokoknya banyak di sini. Kalau sahabat RBC mau beli di sini ya nggak apa-apa, bisa calling. Ini ada ada iwak panggangan, ada semuanya. Semoga sukses Mbak Dea ya. Amin. Sudah, terima kasih ya, sekian. Assalamualaikum. Oke guys, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mr. Teguh. Di sini saya akan mempromosikan soto segar Bumaro ya. Lokasinya strategis di sebelah Hotel Alaska Petamanan Banyu Putih ya. Namanya soto segar Bumaro ya. Ini akan saya memperkenalkan satu-satunya. Satunya ini ada bergedel. Ini satu picis Rp3.000. Dan ini adalah tentunya satu picis Rp1.000. Dan jangan lupa satenya ada berbagai macam varian. Oke guys, ada bergedel guys, itu berbagai macam aneka kuliner guys. Tuh guys, bergedel guys ya, Rp3.000. Aneka sate serba Rp3.000. Itu ya guys ya. So, ada soto, ada pecel 8.000.
soto juga 8.000 guys. Itu belum dibungkus ya guys ya. Aneka macam Kentucky, dan berbagai varian. Itu ada pop mie kecil harganya 5.000, yang besar 8.000 guys. Berbagai varian minum, ada es jeruk, ada jeruk panas, ada teh panas atau es ya, sirup. Aneka minuman sasetan 3.000 seperti kopi ya guys ya. Juga ada berbagai varian kerupuk ini ya, 3.000 rupiah. Oke guys, soto seger Bulmaro guys, lokasi strategis. Juga masih menyediakan voucher-voucher gratis 1 mangkok soto segar plus es teh ya guys ya. Promo buat bulan Februari. Oke guys ya, yang bagi yang mendapatkan vouchernya ya guys ya. Oke, sekian. Dan ada sotonya guys. Oke, varian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur dari Limpung, Batang, Jawa Tengah. Di sini saya memperkenalkan jualan saya. Itu ada stroberi ya. Alhamdulillah kemarin yang waktu itu banyak sekali, dan hari ini sudah naik juga. Ini termuka harganya 3.500. Apabila ambil 3 kita bayar 10.000 rupiah saja. Ya. Strawberry ini juga mengandung banyak vitamin ya. Salah satunya itu vitamin C ya. Kita mengandung antioksidan. Ini juga baik untuk kesehatan. Cara mixing juga gampang, cukup dengan air. Kita beli garam ya. Setelah itu dibelas dan aman untuk konsumsi. Warnanya cantik sekali, rasanya juga segar ya, enggak begitu asam, juga enggak begitu manis ya, manis-manis asam. Ini juga tadi saya udah konsumsi 1 ya. Ini sama kalinya kita mencoba ini pakai garam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya segar sekali. Yang ingin yang pesen atau order ya, cukup lewat nomor WA saya atau hubungi akun Facebook saya Nomor Bread ya. Silahkan di order. Banget buahnya, alhamdulillah ready banyak ya. Kerupuk yang ready masih stroberi ya, yang lain usul ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Betty, aku jualan minyak parfum nih, murah meriah. Harganya 13.000. Ya macam-macam merek, wangi, bikin orang nempel kayak perangko, wangi dan murah. Harganya cuma 13.000, murah meriah. Ayo Betty kita bahas, mau kan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore guys semuanya. Jadi di sini aku mau memperkenalkan sambalku ya. Jadi di sini aku punya sambal teri, satu lagi ada sambal cumi. Enak banget. Di sini kalian bisa order di TikTok, kalau enggak kamu order di Shopee ya guys. Untuk harganya murah banget. Kalau yang cumi kita cuma bandrol 20.000.
Kalau yang teri kita cuma bandrol 15.000 aja, murah nggak? Kalau mau makan nikmat tapi nggak perlu ribut, order sambalku aja. Sambal BMD kita terdiri dari 3 varian. Ada sambal teri, ada sambal cumi, satu lagi kita punya sambal ayam suwir. Karena kita lagi kosong ayam suwirnya, jadi kita punya 2 aja. Kalian order bisa di TikTok, bisa di Shopee. Kalau kalian mau tahu rasa, kalian beli order dulu aja, baru kalian komentar. Jika ingin pesan, bisa hubungi saya langsung kok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu monggo iki petene dawa slonjor, dawane por segantar, ana pindang layang, panggang pindang, panggang tongkol, pindang presto, kangkung, sawi saisin, sawi boisin, sawi pokcai, kacang, enceh. Anda bojone yang barang ready semua, monggo. Nana hilang, Nana anu 12 orang juga nah. Ya kakak. Nama saya Nana Fadila, alamat Bidang Saya mau memperkenalkan usaha saya. Saya menjual keripik. Keripik talas, ada rengginang, ada yang lainnya, yaitu keren. Dan ini ada juga sale, ada juga keripik pisang. Silahkan Anda yang mau membeli ya. Ini harganya 10 ribuan. Ini 10 ribuan semua ya. Ini 15 ribu. Ini juga 15 ribu. Ini juga 15 ribu. Silahkan semua yang mau pesen dagangannya di tempat saya ya, dengan nomor WA 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Suri Nisa, ini tempat jualan kita. Saya jualan bakso dan satu porsi 10.000 untuk bakso, satu porsi 10.000 dan juga ada macam-macam gorengan, ada tahu campur, bakwan, tahu goreng, ada cemilan juga, kacang goreng. Nah, teman-teman semua bila ke bawah bisa mampir ke Buin, bisa bakso dan bisa mencicipi, merasakan, dan ada juga serba-serbi minuman. Yang pengen hangat-hangat ada kopi, ada susu, ada jahe, ada teh panas, ada jeruk. Untuk teman-teman semua yang mau mampir di bakso saya, atau punya
Astagfirullah, sambelnya merah bener kayak semangat bangsa ini. Waduh, mana sambelnya pedes banget lagi kayak omongan tetangga lah. Penasaran kan kalian? Kenapa gue baru tahu sih tempat ini? Pokoknya kalian mesti kesini sih. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ini adalah sambal Glamor. Untuk lokasi di Jalan Kembangan Raya Barat ya. Di sini sistemnya kalian bisa pilih sendiri, kayak kondangan ya. Dan di sini lauknya banyak banget, mulai dari ikan-ikanan, ikan lele, ikan emas, ada bebek, ayam kampung, ayam negeri, sate kulit, sate usut, ikan asin, tahu tempe, kabu, mantan, di sini semuanya ada. Maaf hari ini gua kalah. Kita cobain ya. Bismillah. Ini enak banget sih, bohong kalau kalian gak ngiler. Jujur li, untuk sambelnya ini emang enak banget coy. Sambelnya udah pasti pedes, asin, gurih, seger banget, enak banget pas dimakan tuh. Gimana gitu, pedes tapi nagih, pengen makan terus. Pakai nasi hangat aja ini udah enak sambelnya ini. Ditambah lagi sama lauk-lauknya ini seperti bebeknya juga empuk banget, kulitnya enak banget. Bayangin sambal ketemu sama ikan asin, pete, nasi anget, perfect sih ini. Nah, bukanya mulai dari jam 5 sore sampai jam 12 malam ya. Mantap. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Susanti dari Sentul Limpung. Pekerjaan saya jual cendol dawet durian. Lokasi di alun-alun Limpung sebelah barat dan depan Dilen Bunda 54 Sempu. Ada varian rasa ya, ada cendol dawet, juga cendol ori, ada juga cendol rasa, harga juga menyesuaikan. Ada yang 14, tapi yang komplit pakai komplit 15 ya. Saya cobain satu. Yang ori 13, cendol dawet cuma 5.000 aja, cendol ketan 7.000. Gorengane ana ya apa sini kepala karo sayap nih udah 5.000-an. Kalau ati ada 3.000-an. Ini sate kentang, sate usus ya ada. Sate ini apa jenenge? Puyuh ya ada. Sakar ada. Nek kowe bakule kowe melas ditukongi. Pingin makan di sini juga ada ya, makan tempatnya ini kita ini. Nah, ini sate lesehan.
kasih banyak buat kakak semua, kakak subscriber ya, buat kakak yang udah ikut meramaikan konten Paradis menjadi sales marketing. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, dan yang belum beruntung ya jangan berkecil hati, masih ada konten-konten berikutnya. Kita ikutin aja perjalanan dan prosesnya dari RBC ini seperti apa, dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat bukan hanya untuk saya, tapi bermanfaat untuk banyak orang yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.